ibadah di malam Idul Adha dan juga terkait dengan kurban. Yang penting akan ibadah untuk kurban. Untuk ibadah di malam Idul Adha kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan melakukan beberapa hal yang dianjurkan dan disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kita menghidupkan dengan ibadah, ibadah zikir, sholat, apapun di malam itu malam mustajab. Jahipun Imam Syafi'i khamsu layalin la turaddu fihinna du'a. Ada 5 malam doa tidak akan ditolak oleh Allah. Di antaranya adalah malam Idul Adha dan Idul Fitri. Itu mustajab, tidak ada doa yang ditolak Allah. Karena doa banyak di malam Idul Adha yang akan datang ini. Kemudian nomor 2, kita perbanyak membaca takbir. Kita semarakkan takbir di mana-mana kita semarakkan takbir. Takbir apa? Takbir seperti yang sudah biasa kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir semacam itu yang telah disunnahkan oleh Nabi. Itu kita dianjurkan sebanyak-banyaknya di malam takbir mulai maghrib sampai pelaksanaan sholat Idul Adha. Kenikahnya mana takbir mursal, takbir yang memang dilepas selepas-lepasnya, bebas di mana saja. Takbir nang masjid, nang musalla, nang compo, nang lorong, nang musul, nang boleh, nang lapangan, nang pasar. Kuburan oleh tanah bangun bengal kuburan amma baik penting warta ilmu gede. Ketika takbir bebas, takbir keliling kengwan bisa takbir keliling benih son benih ngakui musik kemelolo mereka apa nyaman borokan. Maksudnya takbir dengan suara kita takbir, karena yang lebih utama adalah kita baca takbir itu. Jangan kan takbir keliling penyetir kaset YouTube orangnya nyaman gorokan. Kisah pagi si masuk ke YouTube orangnya. Makanya kita sudah masa zamannya begitu. Zaman media. Orang kata pakai tikir, HP bisa tikir. Sehingga makanya ini perlu kita ubah. Jadi kita yang takbiran. Oh, kan nang jompo pakai mika timbun. Oh, Akbar takbir. Karena apa? Karena benar-benar kanjeng Nabi zayyinu ahyadakum bit takbir. Hiasilah hari raya kalian itu dengan memperbanyak takbir. Takbir mursal ketika bila masuk maghrib detik malam takbiran sampai ke pelaksanaan sholat Idul Adha. Beda nyaman takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini kan takbir yang disunahkan dibaca di saat kita sedang melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Waktunya kapan? Waktunya setelah masuk waktu maghrib di malam takbiran. Itu masuk sudah. Jadi panjenengan melada pak maghrib Jumat kemarin kan malam Jumat maghrib mari sholat. Tak usah doa, tak usah zikir dulu, baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berjamaah, jamaah maghrib. Jadi maghrib masuk di samping takbir mursal, takbir muqayyad masuk. Setiap kali melaksanakan sholat fardu, sholat sunnah disunahkan untuk takbir. Sholat ba'diyah, sholat qabliyah, mari aku punya assalamualaikum, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus takbir sebanyak-banyaknya, minimal 3 kali, sebanyak tidak ada batasnya. Itu namanya takbir muqayyad. Sampai bila? Sampai asar tanggal 13 hari tasyrik terakhir. Jadi mulai malam Jumat maghrib ketika takbir muqayyad masuk, takbir mursal masuk. Takbir mursal sampai kemarin sholat Idul Adha selesai.
Usah takbir boleh, tak usah takbir keliling boleh, sombong mari. Mentakbir muqayyad nikah, mari maghrib tetap lanjut. Meskipun mari terlaksana, duhur rezeki, salat Jumat ya, kan salat Jumat dikikulikan. Mari salat Id yang beli pas salat Jumat. Salat Jumat selesai, assalamualaikum, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nikah. Apa nikah wajib punten sunnah dianjurkan genjer daraja. Jadi, mun imam ada kita takbir kata apa? Makmum sing diingat ini. Imam kan terus bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar ya malaikat imam lupa ya. Takbir ibu dia takbir pokoknya nikah imam yang lupa ya baik tapi boleh nikah. Takbir pada. Ada pakai lupa ya. Kemudian kenapa kata Nabi aksiru minat takbir lailatul idain fa innahu yahdimud dzunub hazman. Perbanyaklah baca takbir di malam hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Banyak dia Kanjeng Nabi. Kenapa? Fa innahu yahdimud dzunub hazman. Karena takbir itu dapat melebur dosa-dosa kalian. Urusan ini nggak bisa hancur semua orang ya Allah. Dari semua orang ya Allah. Apa takbir? Apa memberi hafal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Benda. Tak usah coba-coba benda nih kamu. Muncul-muncul takut alam-alam tak boleh lemari. Lupa ya. Kemudian nomor telur sunnahnya di takbir malam takbir itu malam hari raya Idul Adha adalah kita mandi nikah, mandi sunnah ini untuk laki-laki dan perempuan. Bahkan perempuan yang haid pun juga tidak mau sholat Idul Adha, nikah sunnah untuk mandi. Jadi walaupun tidak sholat, orang bini haid sudah mandi sunat. Apa niatan? Niat kaula mandi sunat di malam takbir atau di hari raya Idul Adha lillahi taala. Mandi. Kebila waktuan mandi nikah masuk sepertiga malam. Kalau 11, 12 sebelum subuh tak masalah. Yang lebih afdal nikah lastarena sholat subuh hampir pelaksanaan Idul Adha. Karena tujuannya kenikah Abu Syekh beten letak beceng nak kumpul di goreng. Nawaitul usla li'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Niat kaula mandiya amun Idul Fitri. Nawaitul usla li'idil adha. Niat kaula mandiya untuk Idul Adha terlaksana Idul Adha lillahi ta'ala. Sunnatan lillahi ta'ala. Mandi sunnah. Nomor 4, berhias dan berpakaian yang bersih, rapi, kalau ada yang terbaik. Pakaian bersih paling baik. Kenika benih kotu anyar, pokok bersih paling bagus menurut orang kenika. Tak kotu anyar, benih cumpat makanan. Dengan mentelasan pas cumpat makanan, PHS, Tamiri, Muntas, kadang pak cepat buka sebagai budi, wali temu. Kadang dengan itu, aduh. Zaman mau buka dengan lewat tahu coba BHS larang gitu. Tiba sama yang cuma makanan sarong ini kan benih telasannya amat ketiga. Jadi kita ini bukan untuk cuma makanan kelamti, cuma makanan sarong, tapi ini yang penting kita pakaian paling bersih dan paling baik dari pakaian kita cukup. Kemudian berjalan menuju tempat sholat id jika disunahkan untuk jalan kaki, jalan soko. Kecuali sebab soko sampai tohot, sampai tukun, sampai kapal, saudara, kita perlu jalan soko, cokor, mengakui kendaraan, tak masalah. Konsesihan jalan soko, melampukan lebu, untuk
Pak Telasan kurus dibirian lebar negara terlalu libur sana sandom makilan peninggi ayam busukan gitu oh dengan sandom terus pas libur yang bisa Islam kalau seakan-akan teduh ramah dan kompak makin jauh di pak sepeda sudah meeting sudah apa numpak mobil ada dan sebagainya enak BTB makin kecuali jauh tak masalah penjaga keraksan misalkan menajukan soko takar mare bejeng kemudian makan sebelum berangkat makan kalau Idul Adha itu jangan makan dulu makannya nanti setelah pelaksanaan sholat Idul Adha jadi sebu masuk jadean caroko pre gitu caroko cemopi jadean cengino tunda sampai pelaksanaan sholat Idul Adha selesai baru pas ada membeda korban tapi membeda boleh aden cukup sampai cukup undi tadi konjeng akan nanti karena gue itu gue akan kering pada beda ate kemudian mengenai takbiran itu karena di desa-desa kan ada takbiran jangan sodako sekarang kebanyakan robbana atina fid dunya bodak atau enggak begitu mohon penjelasan punya tambah dulu oke kadang takbirannya kapan kala sewarit biasa Allahu Akbar akan membuat kamera tak kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa bihamdihi ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd atau la ilaha illallah wahdahu sadaqa wahdahu wa nasara abdahu wa ajalla wa sabana wahdahu la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu din wa law karihal kafirun Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd juga tu mungkin mempunyai Allahu akbar mari dulu hari ini Pak Yosi dia berarti ada yang bersih Yosi bersih punya udah punya ya benar benar di dunia sana ikut tambah ini boleh tidak haram ikut cuma tidak ada anjuran secara khusus boleh saja kalau boleh justru baca harus kemudian masalah sendiri ya sobuk anjuran secara khusus dan macam sikutnya tidak beda Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd cukup mulai tambah tahlil dulu kemudian kita juga jika amalan-amalan kemudian khusus untuk di hari tanggal 10 sampai tanggal 13 itu ada ibadah khusus namanya ibadah kurban. Ini pula jelas lagi secara singkat bisa berkati agar kurban nikah biar lebih sempurna. Setong kurban nikah binatang yang khusus untuk bisa dijadikan kurban cuma 3. Itu yang disebutkan dengan bahimatul an'am, yang disebutkan dengan binatang ternak. Karena ketika juga diwajibkan zakat ketika nyampe 10 nisab, oleh karena itu hanya tertentu kepada binatang tersebut. 1 unta, 2 sapi, 3 di pohon. Itu adalah binatang yang bisa disembelih untuk dijadikan kurban pada saat Idul Adha. Kemudian mari sinikan kurban itu keutamaan dan apa? Keutamaan sangat besar karena dalilnya apa? Fasalli li rabbika wanhar. Jadi suruh nyembelih kata Allah, dan hadis juga dikatakan bahwa nanti di hari kiamat binatang kurban itu akan datang untuk memberikan
syafaat kepada orang tersebut dengan segala bentuk, bulunya, semuanya akan datang kepada orang tersebut di hari kiamat. Dan Kanjeng Nabi memberikan contoh langsung agar bisa melakukan kurban tersebut. Kemudian yang bisa dijadikan kurban itu apa? Unta, sapi, babi. Memang ada riwayat dari para ulama seperti Ibnu Abbas katanya bahwa boleh berkurban pakai ayam jago, ajam laki, ajam kalkul, ajam rong, ajam tekak, ajam rajo, atau berlaku enteng, berikutnya tanah bagi. Seperti korban terdere. Oleh orang yang miskin tak masalah. Saya tadi soalnya bisnis 9 bintang lalu itu pun boleh enteng. Tanah apa enteng? Kita usah tonton di bawah masjid tak usah. Kayak itu enggak enteng ya. Belum pernah bulan ni enteng. Bukan tak usah. Lepas beli TV ini jomboan di atas kurban insyaallah dia gaji. Atraki masa. Tonton di masjid enteng. Nikah ada yang mengatakan begitu, tapi nikah untuk orang-orang khusus tertentu. Kemudian mana bibi ini kan umurnya 5 tahun, umur 5 tahun masuk 6 tahun. Nikah cukup kan di orang petok. Ada yang mengatakan 10, tapi yang utama kota itu untuk 7 orang. Ada yang mengatakan 10 orang, ada yang mengatakan 10 orang. Sapi sangat tunjukkan, sapi nikah bisa laki, bisa bini, umurnya sudah 2 tahun masuk ke 3 tahun. Tadi itu cukup kakui petok. Kemudian ubi nikah, pada ubi bedus, pada ubi kacang. Umuran nikah 1 tahun masuk ke 2 tahun. Cukup. Ada yang mengatakan 6 bulan sampai 1 tahun. Laki bini nikah eston boleh sama-sama boleh, laki boleh, bini boleh. Ada yang mengutamakan laki, boleh yang mengutamakan bini, terserah. Kemudian baris nikah syarat binatang yang perlu yang boleh dijadikan kurban 1, tak terlalu koros. Nikah binatang yang syaratnya tidak terlalu kurus. Mengkoros dulu bakal ditolak di boleh belum. Ini kan cukup kami korban. Kilo kering pengen koros pepe semua mana. Tak cukup. Koros oleh kinci koros dulu. Saya kan. Oleh sampai kurban nggak bisa, kenapa oleh jual kenapa? Tapi bangkat lah. Eki, mandi kemarin. Kan, kemarin tadi. Jadi syaratkan binatang kurban nikah tidak terlalu kurus sedikit boleh, tapi cukup terlalu kurus sampai saya tampak benih telinga tapi mau ulang tuh boleh. Jadi kan tak cukup. Melempuh afdal. Jadi selempuh pokoknya sesip. Semuk. Selempuh. Kemudian nomor 2 syarat tak boleh jangan sapi ataupun binatang yang sakit. Kayak saya di korban bulan sakit di korban. Tolak tuh. Saya cek saya adalah kelima oleh korban jangan. Yang ketiga syaratnya tidak pincang yang sangat nampak. Dipang, dah cukup. Ini kan tak cukup. Nah, ini kan tak cukup. Kemudian nomor 4 gudikan. Itu mau penyakit latu-latu ada namanya penyakit ger-ger punya boron. Nah, ini kan tak cukup. Gerke. Walaupun semua ini karena ini kenapa? Karena mulai temu gerke oleh nikah biasa pengaruh ke telinga tak pakaian. Kemudian tak kiri dari sebagian telinga pada sini buton atau kiri kopeng kalau misalnya kopeng hilang separuh atau mentan dulu tak masalah karena subuh goreng sikatan tadi
Jadi gula tanduk combung cetak setong. King sampai mapan esak sehat. Tanduk potong tangan. Saya nggak kena tanduk. Jadi gula tanduk ya. Pokok dah. Nah, mentipang kokot, tipang temu poro kokot tak cukup. Karena jadi kan termasuk tipang. Boleh temu poro boleh. Karena cukup. Aman gula ke kokot senang gula. Kalau minggu di sini pak kokot kan cukup tak masalah. Terima minggu. Boleh tu je. Kokot tak siapa? Kau ingat kokot orang? Aku gula. Saya jangan tak. Pokok beli. Kokot ambil kan dia gula. Itu malah wajar. Kemudian buta ini juga tak cukup, kecek. Karena tak cukup. Mon kopok, oleh mon sampai kopok. Karena apa nama kopok sebenarnya kopi kan. Iya. Aku itu kopi. Kopok misalkan dicelok tanah ada tadi di salah dan seperti lepok. Jadi dari mana tahu je kopok? Ibu nak dicelok tangan terus. Terus hukum makan daging kurban, makan orang sia kurban ada daging kurban ketimbang apa? Mana di kurban wajib? Korban wajib akadi nadar bersama jemaah maka tak boleh ada wajib hukum sedekah haki setuju tanpa terkecuali dekat fakir miskin ini khusus ke fakir miskin. Mana di korban sunnah beri nadar maka ketika boleh ada dari daging korban dan oleh ada kemudian sampai nanti makan jatahnya sepertiga. Tapi yang lebih afdol jika disedekahkan cukup makan sedikit dari daging kurban itu, pas sisanya setelah disedekahkan cuma makan 1 suap, 2 suap. Andaikan lebih dari itu tidak masalah. Tapi lebih afdol banyak disedekahkan cukup merdut, misalkan gunung semireng, misalkan tabarukan, itu kan bisa keluargaan, misalkan tak masalah. Karena ketika korban sunnah malah dianjurkan untuk makan, nyari tuking si paling nyaman, si paling kita senangi dari binatang kurban ketika. Bantah oleh jual sedikit pun tidak boleh dijual, baik yang kurban wajib maupun kurban sunnah tidak boleh dijual. Oleh jual. Bagaimana cara nanti korban wajib? Korban wajib nikah dengan cara satu, nikah bisa kalau bernadar. Nadar, misalkan nadar untuk udhiyatan, saya nadar kurbanan. Atau engkau wajib tahun sekian wajib kurban. Maka ketika nadar, maka wajib sampai kurban. Karena ketika asung aja ke Allah, maka wajib dilaksanakan. Nomor 2, ketika ditentukan Pak Moca hari bingkok sampai dia bingkok betul dia kurban setiap hari kurban aku setiap tahun maka ketika kalau benar ketika bisa jadi kewajiban untuk kurban dan khusus untuk sampai ketika tak boleh kerja selain. Sementara aku lebih biar nonton misalkan itu lagi sampai dia bingkok yang dia kurban. Otama ditentukan ketika dia misalkan sakit, hari sakit-sakitan sampai tak jaga, yang sehat kan itu tak jaga, aku tak sampai kok benar-benar jaga beresan dia sampai nak alasan, pada dia kurban di korban pas sampai, maka sampai ketika wajib beli kata di korban tak boleh borong di sini. Kenapa? Karena pun tertentu kepada ketika. Karena jadi saya semuanya juga Gusti Allah. Nomor 4, kalau berwasiat jika bisa wajib. Misalkan dari sepon panjenengan pada saat menjelang wafat pernah kesentok kok ya sampai lumenya ibu dia tanggung kau mati ya korban nakit
beli ibu disuruh korban lagi. Saben si kemudian lu ke korban dan gitu. Tapi misalnya nafsir dan membayar. Akhirnya aja mungkin masuk umur. Lepas ketelasan sampai si berdua nikah. Amma bene, berarti korban wajib keluarkan apa? Wasiat dari orang sepuh. Wasiat ni kan? Oleh kenapa boleh mahirkan dua lagi? Wasiat ni kan benda sih hukum. Kok korban lagi? Kok yang lagi sampai korban bebas. Kon mahirkan dua lagi bersama. Kok kamu buat misalkan kalau kau tadi di kok mati, harus beli lagi dengan bulan Dzulhijjah pas korban lihat lagi kan. Oleh orang begitu bulan yang madun ada baik ini oleh karena gini kan tertentu pada tempat dia cok beli aku korban aku maka waktu gini kan beli orang sambian usaha sambian di otak orang semua. Kemudian kapan waktunya kita menyembelih kurban? Yang beli korban betul nikah lastarena pelaksanaan sholat Idul Adha berkhutbana lastare sholat, tapi yang lebih utama adalah matahari sudah mulai naik sekitar 1 tombak, artinya masuk waktu duha, ketika paling afdol. Jadi pagi-pagi itu kita sembelih lebih afdol. Kemudian selesainya kapan waktunya? Mulai kemarin telas pelestarian sholat bejang Idul Adha sampai detik beton tanggal 13 Dzulhijjah bila pun masuk waktu maghrib, berarti mentelasan ke Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, maghrib masuk ke malam Selasa, subuh. Kon bado orang misalkan bulan tidur rajin kayak belum nyusul kurban oleh nikah pun di rezeki masih beli tepaan pada maghrib malam Selasa tak oleh tak nyamai korban derma ini yang beli biasa beli korban beli maka mana korban lebih kan betul ini kan diperhatikan Jumat kemarin Sabtu Ahad Senin ke maghrib Senin ini kan ke maghrib selesai Pak hari kalau Senin pagi tidak apa-apa, duhur tidak apa-apa, asar tidak apa-apa. Kolema sepenting kita maghrib, boleh, tidak masalah. Misalkan kolema beli. Pas kolema dengan kita mari boleh, tak masalah sepenting beli kita maghrib, tidak masalah. Kemudian al-afdal, yang afdal mana yang afdal disembelih? Apa di hari Jumatnya, apa di hari Senin atau di Sabtu, Minggu, Senin? Kata para ulama di sini al-afdal ayyudbah yauman nahr li'annahu mujma' alaihi. Paling afdal disembelih di hari nahar yaitu tepat telasan. Umpama nanti Senin Selasa tak masalah. King cuma urusan afdal keutamaannya jika bila berlestari bejang telas langsung atau di hari itu. Hari Jumatan misalkan dibeli tak masalah karena itu masuk hari yaum nahar. Ke maghrib sudah masuk tasyrik, jadi sudah keutamannya pengurangan. Paling afdal hari bejang langsung sampai ke maghrib, ini kan adalah yang paling afdal untuk bisa membeli. Sehingga beli masih rasa lebih utama, sambil beli dibit, ini kasih lebih utama. Berbinian, yang beli dibit apa kan? Yang beli sampai bisa, maka bisa bekel lagi. Seafdal disembelih sendiri atau diwakilkan dan menyembelih tapi orangnya itu nanti hadir. Kalau ada berhalangan tak masalah, diwakilkan pula wakil lagi kambian niatkah menyembelih pula masyarakat sambian. Kibon dari maka boleh dekat pasar beli bon bagi hadir tak masalah. Tapi yang afdal hadir. Tak bisa hadir tak masalah. Tak masalah itu cuma afdal, afdalan. Pahami? Boleh, masalah boleh sampai apa boleh kurban bon. Bon boleh nikah
tidak boleh dijadikan ongkos, diangkat menjadi ongkos tukang oleh, tukang yang beli atau tukang motor. Jadi pas akad sebelum pakai, bahkan kok yang beli lagi boleh kaki, ben ongkos ini kok yang beli anak oleh, sana oleh, tidak boleh, oleh. Jadi umpama lain ongkosan, biar yang beli lagi pas beli oleh, biar minggu lain kena ongkos 100.000, atau 200.000, gelem. Kon berarti ongkosan ini kan. Perkara kolek lagi pada ngaji orang. Pada ngaji nikah tak apa sebagai bentuk hadiah ataupun sedekah, tak masalah. Seperti ongkos sagena, ongkos salah obeng, beres, apa-apa, ongkos lain. Perkara lagi ini pada ngaji sebagai bentuk sedekah, tak masalah. Pada ngaji kau orang ini kan kemudian boleh di. Kalau bagi jaga ni boleh tak masalah dia di duit, orang ini untung aneh. Amat. Tapi belum lagi ni kalau mau bagi orang yang dan boleh dijual jual pak. Habis saya umpama orang yang paling kolek baik jual bisa barang ni lah. Barang yang dijual tak masalah. Misalkan ni orang kata berpan, pak kolek bagi ke pula. Ni ustaz kolek kalau punya kita hapok gimana? Kerana abi pula. Kerana abi pula, mai pula masih jual di pula tanah, hak pula. Saya tahu ini kan saya korban pas dia jual peset juga ongkos oleh. Tak boleh ini berarti ongkos jika ongkos sampai boleh tak boleh juga. Jadi ini kan paling boleh, tapi harus hati-hati lagi. Terus jangan ada korban sunnah ini kata telok kelompok, sektor fakir miskin, 2 orang umum. Telok orang yang saya korban, jadi telah. Jadi orang yang saya korban, orang umum, mereka bisa orang soki, bisa orang yang terekam juga, terserah. Kemudian fakir miskin ini nggak cari nggak tuh begitu. Fakir miskin ni boleh. Jadi jika ketua wajib, cepat ulama wajib barengin dalam bentuk patah. Kemudian si umum juga. Manusia bagian pribadi, saya korban, kon. Jangan sepertiga untuk orang fakir miskin, sepertiga untuk orang umum, sepertiga untuk saya korban maksimal. Dan tapi dari situ lebih bagus untuk semuanya sisa sedekah. Lagi orang yang saya korban jika mendut pas panjenengan mendut, lagi kalau baik misalkan yang bagi tetangga yang masak pas ditunggu tak masalah karena begina apa bagi nanti non saya fakir miskin tak boleh ada baik ada boleh bagi masak tak boleh karena ketika kedua Imam Ar-Rumli wajib hukumnya bagi dalam kabaran tentang walaupun raja dengan kita orang saya beri korban walaupun raja dengan kita nggak syukur jamuan dulu mak kuning bener hari ini ada nengah sambian terima tabarruk ni kalau baru kan ni kan iya jadi kan tu pasron terjadi dengan kebayaan syukurin alhamdulillah oleh terbentuk alhamdulillah oleh terbarokah tono banyak mereka ini saat dilihat kalau mereka ini harus keluar bismillah barokah ini beri syukur lagi mau ada itu ngari lah kalau sabab gimana itu jadi beri tidak syukur ya mau jadi kata berukan bendera aku ya pesta ini kata berukan malah badonik malah orang tahu perasaan kapin biar orang melejit tiga kota anyar ada dia beriin pelor mereka di SDK, nanti saya narema menjual oleh guru sekolah ni, nak berkem sokor. Saya akan korban boleh lugilu sih, tu gimana? Apa sih gue lagi kan? Karena dia malah ini, kecil malah bilang, tidak malah baru. Jadi kan korbannya mana? Mereka nyanyi lah nama. So bukan oleh lah, nanti mereka kira. Cek mereka kira, mereka saya kewe ongkos. Orang pun pada ngajin kasih ragu, jalan ke boy beduk anak bagai itu.
jangan dijadikan sebagai kompos.